Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Hafiz Habib Firdaus dengan NPM 208201064 dari kelas Paralel B. Di sini saya akan menjelaskan tentang algoritma Bankir dan studi kasusnya. Oke, langsung saja kita mulai. Pada video kali ini, kita akan membahas 6 subkonten ya. Yang pertama ada pengertian algoritma Bankir. Setelah itu ada istilah AB. AB itu maksudnya algoritma Bankir. Yang ketiga ada karakteristik AB. Setelah itu kita akan belajar kelebihan dan kekurangan algoritma Bankir. Dan juga kita akan belajar jenis algoritma Bankir dan penjelasannya. Serta yang terakhir adalah studi kasus mengenai setiap contoh dari algoritma Bankir. Langsung saja kita mulai dari pengertian algoritma Bankir. Latar belakangnya ini adalah algoritma ini disebut algoritma banker karena memodelkan banker di kota kecil yang berurusan dengan sekumpulan nasabah yang memohon kredit. Jadi itu latar belakang dari algoritma banker ini. Fungsinya, algoritma banker merupakan strategi untuk menghindari deadlock dan algoritma banker membantu sistem operasi atau OS untuk berbagi sumber daya di antara semua proses. Jadi biar semua proses itu dijalankan tanpa adanya deadlock. Penemu dari algoritma Bankir ini yang pertama kali menggunakan adalah Edgar W. Dijkstra, dan dia juga menjelaskan cara kerja dari algoritma Bankir adalah mengecek jika ada sistem yang dapat mengalami deadlock atau tidak dengan menganalisis sumber daya yang dialokasikan saat ini dan sumber daya yang dibutuhkan olehnya di masa depan. Jadi dapat diketahui nih sebelumnya apakah algoritma ini atau sistem ini akan deadlock atau tidak. Oke, kita akan mengenal dulu nih struktur atau istilah yang sering digunakan di algoritma Bankir. Yang pertama ada available. Ini merupakan array satu dimensi yang memberitahu jumlah setiap jenis sumber daya. Jadi contoh jenis sumber daya yang tersedia saat ini. Contoh jika tersedia resource 1 sama dengan A. Berarti ada A instance dari sumber daya resource 1 ini yang saat ini tersedia. Dan juga available ini kata kuncinya itu adalah atau lebih mudah diingat jika kita berbicara jumlah resource yang tersedia. Oke, kita lanjut menjelaskan mengenai max ini. Ini merupakan array 2 dimensi yang memberitahu jumlah maksimum setiap jenis sumber daya yang diperlukan oleh proses untuk eksekusi yang sukses. Contohnya ada max proses 1 dan juga resource 1 berbentuk matriks dan sama dengan A. Dia menetapkan bahwa proses 1 membutuhkan maksimum A instan dari sumber daya resource 1 untuk eksekusi lengkap. Dari resource max ini kita dapat mendapatkan kunci atau agar lebih mudah diingat dengan jumlah resource maksimal yang diminta oleh setiap proses. Jadi kalau available itu kata kunci adalah atau jika mudah diingat, biar mudah diingat itu adalah jumlah resource yang tersedia. Kalau max itu jumlah resource maksimal yang diminta oleh setiap proses. Selanjutnya ada allocation. Ini merupakan array 2 dimensi juga yang memberitahu jumlah tipe dari setiap sumber daya yang telah dialokasikan ke proses. Contoh, jika kealokasikannya proses 1, resource 1 sama dengan A, berarti bahwa instance A dari tipe resource 1 telah dialokasikan ke proses 1. Kata kuncinya agar mudah diingat yaitu jumlah resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Oke, lanjut. Oke, yang terakhir ada need nih. Ini adalah array 2 dimensi yang memberitahu jumlah instance yang tersedia dari setiap jenis sumber daya yang diperlukan untuk eksekusi. Contoh, need proses 1 resource 1 sama dengan A. Memberitahu bahwa A instance dari tipe sumber daya resource 1 diperlukan untuk eksekusi proses 1. Key-nya atau kata kuncinya adalah sumber resource yang dibutuhkan oleh setiap proses. Oke, kita akan mengenal mengenai karakteristik dari algoritma Bankir itu sendiri. Yang pertama karakteristiknya adalah dia akan menyimpan banyak sumber daya yang memenuhi persyaratan setidaknya satu klien. Jadi harus ada satu klien yang memenuhi persyaratan. Yang kedua, setiap kali suatu proses mendapatkan semua sumber dayanya, ia perlu mengembalikan dalam periode terbatas. Jadi periodenya nggak unlimited ya, tapi terbatas. Selanjutnya adalah ketika suatu proses meminta sumber daya, itu perlu menunggu. Jadi ada waiting-nya. Harus menunggu. Yang keempat, sistem memiliki jumlah sumber daya yang terbatas. Jadi sumber dayanya itu terbatas, nggak unlimited tapi ada batasannya. Yang kelima, fitur lanjutan untuk alokasi sumber daya itu maksimal. Oke, keempat, kita akan belajar mengenai kelebihan dan kekurangan dari algoritma Bankir. Kelebihannya dulu, yang pertama, algoritma Bankir mampu menghindari deadlock dan tidak seketat deadlock prevention. Yang teman-teman tahu ya, deadlock prevention itu lumayan ketat. Yang selanjutnya yang kedua adalah
algoritma bunker adalah algoritma yang aman dan termasuk efektif di, saat ini. Kekurangannya adalah yang pertama tidak mengizinkan proses untuk mengubah kebutuhan maksimumnya saat memproses. Jadi pada saat sudah load gitu ya, sudah loading, maka dia tidak boleh untuk mengubah kebutuhan maksimumnya. Yang kedua, memungkinkan semua permintaan diberikan dalam waktu terbatas, tetapi 1 tahun adalah periode tetap untuk itu. Jadi nggak bisa, permintaan diberikan waktunya itu terbatas, tidak bisa apa ya, bisa berubah-ubah gitu secara lebih kontinu. Selanjutnya adalah semua proses harus mengetahui dan menyatakan kebutuhan sumber daya maksimumnya terlebih dahulu. Itu merupakan kekurangan dan kelebihan dari algoritma bunker. Oke, selanjutnya kita akan masuk nih ke jenis algoritma bunker dan penjelasannya secara singkat. Yang pertama ada request result algorithm. Algoritma ini berfungsi setiap kali suatu proses membuat permintaan sumber daya, maka algoritma ini memeriksa apakah sumber daya dapat dialokasikan atau tidak. Terus nih ada yang kedua, yaitu, safety algorithm. Yaitu safety algorithm diterapkan untuk memeriksa apakah suatu keadaan dalam keadaan safe atau tidak. Oke, kita akan, mempelajari dulu request response algorithm langkah-langkahnya nih. Yang pertama, algoritma akan memeriksa apakah permintaan yang dibuat itu valid atau tidak. Algoritma dianggap valid jika jumlah sumber daya yang diminta dari setiap jenis sumber daya kurang dari kebutuhan atau kurang dari need ya teman-teman. Jika itu adalah permintaan yang valid, maka langkah 2 dijalankan, tapi jika tidak, maka akan di-cancel atau dibatalkan. Oke, di langkah 2 ini, algoritma memeriksa apakah jumlah instan yang diminta dari setiap sumber daya kurang dari sumber daya yang tersedia. Jika tidak, maka proses harus menunggu sampai sumber daya yang cukup tersedia. Jika sudah memenuhi syarat, maka lanjut nih ke langkah ketiga. Di langkah ketiga ini, algoritma mengasumsikan bahwa sumber daya telah dialokasikan nih ke semuanya dan, dapat memodifikasi struktur data yang sesuai. Jadi bisa lihat di sini ada available sama dengan available dikurangi request, ada allocation sama dengan allocation plus request, dan juga need yaitu need, dikurangi request. Setelah alokasi sumber daya, keadaan baru terbentuk. Jadi setelah alokasi sumber daya itu semua dialokasikan, maka keadaan baru akan terbentuk. Mungkin bukan keadaan yang aman atau safe. Jadi algoritma keamanan atau algoritma safe state harus diterapkan untuk memeriksa apakah keadaan yang dihasilkan itu adalah keadaan yang aman sih atau tidak gitu. Oke, di sini ada tambahan materi ya, karena tadi kita menyinggung mengenai safe state, yaitu safe state adalah keadaan di mana semua proses dapat dieksekusi dalam beberapa urutan arbiter dengan sumber daya yang tersedia, sehingga tidak ada deadlock yang terjadi. Ada beberapa kondisi sebagai berikut. Yang pertama, jika keadaan dianggap safe state, maka sumber daya yang diminta dialokasikan ke proses secara aktual. Tetapi, jika state yang dihasilkan adalah state yang tidak safe atau tidak aman, maka akan melakukan rollback ke state sebelumnya dan proses diminta untuk menunggu lebih lama sampai keadaan mungkin aman. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya kita lanjut ke langkah, safety algorithm. Yang pertama, itu, kita dapat misalkan saat ini semua proses akan dieksekusi. Maka tentukan ya 2 struktur data sebagai pekerjaan dan akhir sebagai vektor dengan panjang M, di mana M adalah panjang vektor yang tersedia dan N adalah jumlah proses yang akan dieksekusi. Maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya work itu adalah sama dengan available dan finish I itu sama dengan false. Kenapa false? Karena belum ada yang dikerjakan, teman-teman. Jadi for I sama dengan 0,1, titik sampai N dikurang 1. Dan lanjut ke tahap 2. Di tahap kedua ini akan mencari proses yang dimiliki yaitu nilai need kurang atau sama dengan work. Jadi pada kala ini ditemukan indeks I sehingga finish I sama dengan false dan need, harus kurang dari sama dengan work. Dan ini merupakan requirement atau persyaratannya. Jika tidak ada I seperti di atas, maka lanjut ke langkah 4 dan lanjut ke langkah 3. Jadi di langkah 2 ini adalah penentu ya teman-teman, atau if else apakah mau lanjut ke langkah 3 atau lanjut ke langkah 4. Oke, jika dari 2 itu lanjut ke langkah 3, maka proses I yang dipilih di langkah kedua berjalan dan menyelesaikan eksekusinya. Juga sumber daya yang dialokasikan untuk itu akan free atau sumber daya yang free tersebut ditambahkan ke work. Jadi pada saat sudah berjalan, maka sumber daya yang dialokasikannya akan lepas gitu teman-teman. Dan ditambahkan ke work dan finish I dari proses set as itu atau finish-nya dari finish I-nya itu diproses atau di set as ke true. Dan operasi berikut adalah akan dilakukan yaitu work sama dengan work plus allocation karena sudah dijalankan tadi itu dan finish I itu maksudnya ke berapa ya prosesnya, itu sama dengan true.
Setelah melakukan langkah ketiga ini, maka akan melanjutkan ke langkah 2 atau kembali lagi ke langkah 2. Dari ke langkah 2 tadi akan lanjut ke langkah keempat. Jadi jika semua proses dieksekusi dalam beberapa urutan, maka dikatakan aman, atau kita dapat mengatakannya bahwa jika finish I sama dengan true for all I. Jadi semua I jika dianggap true gitu atau memenuhi seperti yang di langkah ketiga ini, maka akan dianggap safe state atau aman. Tetapi jika tidak, ya maka dianggap tidak aman. Jika semuanya sudah di tahap itu, yaitu tahap finish sama dengan true, maka sistem dikatakan dalam keadaan aman di sini. Oke, kita akan lanjut ke kesimpulan atau summary. Yang pertama, algoritma bunker banyak digunakan dalam sistem perbankan untuk menghindari deadlock. Ini membantu Anda untuk mengidentifikasi apakah pinjaman akan diberikan atau tidak. Ini yang eh, latar belakangnya tadi ya teman-teman. Terus yang kedua ada notasi yang digunakan dalam algoritma bunker ada 4 tadi yang sudah saya jelaskan, yaitu available, max, allocation, dan juga need. Yang ketiga, poin yang ketiga ada algoritma permintaan sumber daya memungkinkan Anda untuk mewakili perilaku sistem ketika proses tertentu membuat permintaan sumber daya. Yang keempat, algoritma bunker menyimpan banyak sumber daya yang memenuhi persyaratan setidaknya satu klien. Dan yang kelima, kelemahan terbesar dari algoritma bunker adalah tidak memungkinkan proses untuk mengubah kebutuhan maksimumnya saat memproses. Jadi itu harus menjadi headline ya atau sebagai kata kunci agar kita tidak kesalahan nanti dalam memutuskan untuk memakai algoritma bunker. Itu kesimpulan dari penjelasan algoritma bunker. Selanjutnya kita akan masuk ke studi kasus algoritma bunker. Jadi ada studi kasus yang pertama nih. Pertimbangkan snapshot sistem berikut. Jadi di sini sudah dijelaskan ya mengenai ada 4 proses. Saya itu sudah diketahui alokasinya berapa, maksimalnya berapa, dan available atau ruang tersedianya berapa. Di sini kita ada 3 pertanyaan harus kita solve atau kita selesaikan. Yang pertama ada menghitung isi matriks need. Yang kedua, apakah sistem dalam keadaan safe state? Dan yang ketiga, tentukan jumlah total sumber daya dari masing-masing jenis. Oke, kita masuk ke studi kasus 1 soal 1. Untuk menyelesaikan soal 1 tadi, yaitu tentang membuat tabel need, itu kita bisa menggunakan rumus need sama dengan max, yaitu nilai maksimal dikurangi allocation. Jadi, di awal ya, nilai maksimal ini dikurangi allocation. Jadi contoh misalnya proses 0, 4 dikurangi 1, tengah 3 dikurangi 1, dan 3 dikurangi 2. Seperti itu, teman-teman. Maka akan jadilah seperti ini, 3, 2, 1, P1, 1, 1, 0, 5, 0, 1, dan seterusnya. Oke, kita lanjut ke studi kasus 1 nomor 2. Oke, yang ditanya adalah apakah sih di proses ini tuh safe state atau aman? Oke, kita masuk ke tahap 1. Yang pertama adalah untuk proses P0 itu need atau requirement yang dibutuhkan adalah 3,2,1, tetapi available-nya hanya 2,1, 0. Jadi available sama dengan false atau tidak tersedia. Jadi sistem akan bergerak untuk proses selanjutnya yaitu P1. Untuk proses P1 itu membutuhkan 11,0 dan yang tersedia kan 21,0. Jadi available sama dengan true. Jadi kita akan menggunakan rumus available sama dengan available plus allocation atau dalam arti proses 1 ini akan dikerjakan. Dan akan menghasilkan available atau ruang yang tersedia baru yaitu 4,2,2. Kenapa? Karena alokasi dari proses 1 tadi kan dilepas kalau sudah selesai dikerjakan. Oke, kita akan lanjut ke proses yang kedua, yaitu tahap ketiga ya. Di sini need-nya atau proses kedua ini membutuhkan alokasi sebanyak 5,0,1 dan ruang yang tersedia itu baru 4,2,2. Jadi available-nya false, jadi tidak bisa dikerjakan. Maka sistem akan pindah ke tahap keempat atau proses ketiga. Di proses ketiga ini ternyata yang dibutuhkan adalah 7,3,3 dan available kita itu hanya baru 4,2,2, maka available-nya sama dengan false atau tidak bisa dikerjakan. Oke, kita lanjut ke tahap 5. Kita skip dulu yaitu ke proses 4. Nah, di proses 4 ini ternyata membutuhkan 0,0,0 gitu. Jadi available-nya adalah 4,2,2, otomatis bisa dong dikerjakan, makanya available sama dengan true. Karena true, available lebih besar, jadi permintaan dikabulkan. Jadi available sama dengan available plus allocation. Untuk alokasi dari proses 4 sendiri adalah 1,1,2, maka akan memunculkan ruang available atau ruang yang tersedia baru yaitu 5,3,4. Setelah itu karena tadi hanya ada 4 proses dan 4 prosesnya tadi sudah
di-read semua, maka akan kembali lagi ke proses yang belum dilaksanakan, yaitu proses 2 atau tahap ke-6 di sini. Di proses kedua ini tadi membutuhkan recruitment yaitu 5,0,1 dan ruang tersedianya adalah 5,3,4. Jadi jawabannya adalah true atau bisa dijalankan. Oke, karena bisa dijalankan, proses 2 ini itu alokasinya 4,0,1. Jadi total ruang yang tersedia baru yaitu 9,3,5. Dan di tahap ke-7 ini kita akan mengecek proses ketiga, karena proses ketiga tadi belum dijalankan. Dia membutuhkan 7,3,3 dan uang tersedianya adalah 9,3,5. Oleh karena itu maka, proses ini bisa dijalankan. Jadi available sama dengan true dan alokasi dari proses ketiga ini adalah 0,2,0. Jadi tambahkan, maka ada available baru yang tersedia yaitu 9,5,5. Nah, setelah itu kita cek lagi nih, kan sisa nih, tadi kan proses proses 0 sebenarnya pas dicek itu kan tetap nggak bisa jalan ya, makanya tadi diloncat ke proses kedua. Di sini kita kembali lagi ke proses ke-0, dilihat nih, apakah masih proses 0 itu bisa dijalankan atau tidak. Ternyata proses ke-0 ini ada membutuhkan 3,2,1 dan available-nya adalah 9,5,5. Available-nya otomatis true. Jadi permintaan proses 0 dapat berjalan. Oleh karena itu, kesimpulannya adalah urutan aman atau safe state yang aman itu sebagai berikut, yaitu proses 1 jalankan, habis itu proses 4, proses 3, dan yang terakhir proses 0. Jika urutan ini tidak seperti ini, mungkin akan terjadi deadlock ya, karena tidak bisa dijalankan setiap prosesnya. Dari pembuktian di atas, sistem mengalokasikan semua sumber daya yang dibutuhkan untuk setiap proses. Jadi kita dapat mengatakan bahwa sistem dalam keadaan safe state atau aman. Tidak ada yang requirement yang melebihi. Seperti itu untuk studi kasus 1 nomor 2. Dan untuk studi kasus 1 nomor 3, di sini kan tadi tanyain berapa total sumber dayanya. Lah, total sumber daya itu dapat diambil dari jumlah kolom alokasi ditambah available, yaitu di sini ada 857 tambah 210, yaitu 1067. Oke, kita akan lanjut ke studi kasus yang kedua nih. Untuk studi kasus kedua ini, kita misalkan kita memiliki 3 proses, yaitu kita sebut A, B, C. Dan kita juga memiliki 3 resort, yaitu R1, R2, R3. Masing-masing resort ini memiliki 5 instance. Dapat dilihat ya, ada 5 instance yaitu R1-nya 5, R2 5, dan R3 5. Kita misalkan, setiap saat ada T jika snapshot dari sistem yang diambil adalah sebagai berikut. Ya. Seperti ini. Maka cari sistem dalam keadaan aman atau tidak. Jadi jika diketahui ada proses ABC, setelah ada alokasi R1, R2, R3 sebagai berikut, dan total alokasinya 5, 4, 3, dan juga ada nilai maksnya di sini. Kita disuruh membuktikan nih, apakah di studi kasus 2 ini, prosesnya itu safe state atau tidak. Oke, kita akan lanjut. Oke, agar kita dapat mengerjakan itu, kita harus mengetahui dahulu berapa available yang ada gitu. Available itu dapat kita cari dengan cara total dikurangi total allocation. Totalnya tadi, resource-nya adalah 5,5,5. Maka akan dikurangi total allocation-nya 5,4,3 dan ditemukan nih available-nya adalah 0,1,2. Jadi total sumber daya yang dialokasikan yaitu 5,4,3. Jadi saat ini adalah, totalnya 0,1,2. Oke, jawaban studi kasus 2. Kita mulai menjawab. Pertama, setelah kita mengetahui available-nya, kita harus membuat, tabel need. Dari mana? Seperti studi kasus yang pertama, kita mencari tabel need dari need I sama dengan max I dikurangi allocation I, dan muncullah nih matriks need seperti berikut ini. Oke, kita akan lanjut setelah habis mengetahui available, mengetahui, need, kita akan mencari yang work. Jadi itu, setelah itu kita akan mulai menerapkan algoritma keamanan atau untuk memeriksa apakah keadaan diberikan adalah keadaan safe atau tidak. Langkah yang pertama adalah kita cari tahu nih work-nya di mana. Lah work itu ternyata sama dengan available, jadi work-nya juga 0,1,2. Setelah itu kita masuk ke finish I sama dengan false, kita set ya, finish I sama dengan false, for I sama dengan 0,1,2, ditetapkan sebagai false karena tidak ada satupun dari proses ini telah dieksekusi. Jadi kalau yang sudah dieksekusi akan dirubah ke true. Selanjutnya di tahap ketiga atau langkah ketiga, setelah itu kita melakukan pengecekan nih, sesuai rekrutmen yang awal yang sudah dijelaskan di yang safe state, di sebelum yang safe itu bahwasannya ada need I itu harus kurang sama dengan work, yaitu work-nya di sini ya, work sama dengan available. Oke, kita dapat mengetahui bahwasannya
Dari materi di atas itu hanya proses B saja yang dapat dieksekusi dari persyaratan yang ada, yaitu net I sama dengan kurang dari sama dengan walk. Jadi proses B itu akan dijalankan, yaitu B sama dengan I sama dengan 1, karena B itu di 1 ya, kalau A itu 0, kalau C itu 2 tadi. Dia mengalokasi sumber daya dan menyelesaikan eksekusinya, jadi proses B dijalankan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu seperti ini, work sama dengan work plus available karena sudah dijalankan maka alokasi dari B akan dimasukkan ke available dan finish is sama dengan true. Jadi menghasilkan available baru yaitu 2,1,3. Selanjutnya, kita akan memeriksa sumber daya kebutuhan dari proses lainnya, yaitu kita cari dengan sumber daya yang tersedia saat ini 2,1,3. Kita dapat melihat bahwasannya proses A ternyata yang requirement atau memenuhi, maka proses A akan dijalankan atau dieksekusi. Dan proses A itu I sama dengan 0 karena dia di awal dan akan dieksekusi. Setelah dieksekusi, dari proses A ini akan diambil nih, alokasinya dan ditambahkan ke, available. Maka memunculkan available baru yaitu 3,3,4 dan finish nolnya itu harus di-set true karena sudah dijalankan. Oke, selanjutnya setelah kita mempunyai available baru, kita cek nih yang, proses C, yaitu proses C itu membutuhkan 2,2,1, ternyata memenuhi karena ada available yang tersedia atau work-nya adalah 3,3,4. Jadi dijalankanlah, proses C ini dan dieksekusi, yaitu ketemulah work sama dengan work plus available, jadi memunculkan sebuah, available baru yaitu 5,5,5. Jadi ruang yang tersedia adalah 5,5,5 dan finish 2 sama dengan true. Kesimpulannya, semua sumber daya bebas dan semua sumber daya sudah dijalankan atau sudah kosong gitu ya, karena sudah proses A, B, C berhasil dijalankan. Dan kita menemukan bahwasannya urutan yang safe state atau yang aman adalah pertama kali proses B dijalankan, setelah itu proses A dan baru proses C, di mana semua proses dapat dieksekusi. Jadi sistem dalam keadaan aman dan tidak akan terjadi deadlock. Seperti itulah penjelasan mengenai studi kasus 2 ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai algoritma bunker ini dan juga studi kasus 2-nya. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat beraktivitas. Semoga sukses dan sehat selalu.